Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanipun Allah Ar-Rahman dan ingkang Maha Welas. Ayat 3 tegese ana ing dalem alam dunya. Ar-Rahim itu datang Maha Asih ayat fil akhirati tegese ana ing dalem akhirat. Lawanipun asmanipun Allah dan ingkang Maha Welas lan Maha Asih wonten alam dunya ugi wonten ing alam akhirat. Wal Bukhari lan ngriwayataken sinten Imam Al-Bukhari. Wonten ing riwayatipun Imam Bukhari dipun sebataken man sapa wonge tahallama kang nyritakake sapa man bihul min kelawan impen lan yarohu kang ora weruh sapa man ing impen kulli fa monggo diperdi sapa man ayak beda ing yen to naleni sapa man bena syangi rota ini ing dalam antarane rambut loro wala yaf'ala lan ora bisa nglakoni sapa man wa man lan sapa wong istamana kang ngrungokake sapa man ngrungokake ila hadis marang hadis utawa omongan cerita ila hadis kaumin marang omongane kaum ceritane kaum wa kali utawi kaum lagu maraman iku karibuna padha sengit kabeh sapa kaum subah mongko den soaken fi udunaihi ing dalem kuping loro man apa al-aluku coro-coran timah yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Dan Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis yang menyebutkan bahwasanya mantahal lama bi khulmin lam yarahu, barang siapa yang bercerita atau menceritakan tentang mimpinya yang mana dia tidak tahu. Ini wong mimpi kan kaya sadar kaya orang nampaknya ngene. Ulifa ayat kita baina syairota ini walan yaf'ala, maka dia itu bagaikan orang yang menali dua rambut yang mana dia tidak bisa. Rambut itu nek ditaleni jenis-jenis daerah nonton itu lurut deh. Nah, artinya dia ini ku kode baru nonton itu. Ini mau paling bahasa. Wong kok nyeritake mimpine padahal dia tidak tahu. Dia itu bagaikan orang yang mengikat dua rambut, mengikat di antara dua rambut yang mana dia pasti tidak bisa. Wa man istamana ila hadisi qaumin, dan barang siapa yang mendengarkan ucapan satu kaum wahum lahu karihun, yang mana kaum ini, satu kaum ini atau orang yang mendengarkan itu tidak suka kepada kaum tersebut. Jadi awak itu ngomongke pamane si A niku bercerita, ono si B, ono si C, ono si D, ono si E, ono si F dan lain-lain. Lah sapa B kan F niku ora seneng karo DE, sengit karo DE. Subha fi udhunaihil anuku yaumal kiamat, maka di hari kiamat nanti kedua telinganya akan dicor dengan timah yang membara, cocoran timah sing panas. Wa Ahmadulah riwayataken sinten Ahmad bin Imam Ahmad wa Ibnu Abi Dunya lan Imam Ibnu Abi Dunya. Wonten ing riwayatipun man sapa wonge kala kang ngucap sapa man bisa biyen marang bocah cilik tangal mrene yo hangga ngalapo sira njupuk sira sumalan yutihi mongko nuli ora ngowahi sapa man ing sodi faya mongko utahe kalimat iku bidbatun iku kalimat durung. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan bahwasanya barang siapa yang memanggil seorang anak atau seorang anak kecil maupun bocah kecil, kesini kamu, kesinilah kamu. Kemudian dia berkata, "Wa rumah ini, kamu mau enggak ini?"
kemudian dia tidak memberi, fahiyya kidbatun, maka yang seperti itu sudah menandakan dia itu berbohong atau masuk kategori berdusta maupun berbohong. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan bahwasanya barang siapa yang memanggil seorang anak kecil maupun bocah kecil, kesini kamu, kesinilah kamu. Kemudian dia berkata, ya Allah ini, kamu mau enggak ini? Kemudian dia tidak memberi, fahiyya kidbatun, maka yang seperti itu sudah menandakan dia itu berbohong atau masuk kategori berdusta maupun berbohong. Ini jenenge goloi bocah cilik. Wa Ibnu Hibban lan riwayataken sinten Imam Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha, saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu mugi paling ridho sinten Allah anha saking Aisyah. Kala dawuh sapa Aisyah, dawe makana ora ana apa min khuluqin pagati akhlak Abu Hudud kang luwih dibenci ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal idhi katimbang sangkit goro. Matolanga orang metu ngalah hadine ngatasi wong suci, nindalika hale tetep sangking mengkono-mengkono gede goro. Apa bisayin kelawan suci-suci, payah lucu mongko metu apa syek mingkol bi sangking atine ahad. Kata ya lama hingga waduh sopa ahad, waduh ing annahu sedunia ahad iku ahdatha nganyar-nganyari sopa ahad taubatan ing taubat. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, tidak ada budi pekerti yang lebih dibenci oleh Rasulullah SAW dari dusta atau melakukan kebohongan. Artinya kebohongan maupun dusta ini adalah termasuk akhlak atau pekerti yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ini tidak ada budi pekerti yang lebih dibenci oleh Rasulullah SAW minal kidbi dibanding goroh. Goroh tok ini termasuk perkara yang paling dibenci oleh Rasulullah. Nah, goroh atau dusta ini termasuk bagian dari khuluk niku akhlak. Matolanya orang itu ngalah hadir ngatasi wong suci, tidaklah keluar dari seseorang minggani kahale tetap saking mengkono-mengkono kati goroh, tidaklah kedustaan ini timbul ataupun muncul dari seseorang bisain dengan berkata atau melakukan sesuatu. Kedustaan itu berupa sesuatu kontennya. Fayaru jumikol bihi, kemudian keluar dari hatinya. Ya tahu. Kata ya lama ada ahdasa taubata, sehingga dia itu tahu sesungguhnya harus memperbarui taubat. Akhirnya bagi orang yang melakukan dosa ini, dia harus melakukan taubat. Ya. Yang betul ini kuah jenenge goroh, dusta, ngapusi, gedebus, dobel. Niku aja medal angel. Sekali ngapusi mungkin dituntut ngapusi selanjutnya, sudah berjajar kedustaan-kedustaan yang lain. Artinya kalau itu masih metu saka ati perkara dusta, ini tidak ada yang lain kecuali harus memperbarui dengan bertaubat, memperbaiki diri dengan bertaubat. Dan semua tergantung budi pekerti, kebiasaan. Mulai termasuk perkara yang paling dibenci dening Rasulullah dari akhlak-akhlak ataupun budi pekerti, yaitu melakukan dusta ataupun kebohongan, berbohong. Wahakanan cerita soal Yafi'i Imam Yafi'i
Ada satu kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Yafini. Nani Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil, saking Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil. Ola dawa sapa Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil. Untuk ana ingsun ana iku minda Syekh Abdul Qadiri, tetep ing dalam sandinge Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahu, muga-muga melasi ing Syekh Abdul Qadir sinten Allah. Wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat sapa Allah ing kita ing ingsun bihi kelawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan oleh Imam Yafini dari Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil, beliau berkata, kuntu inda Syekh Abdul Qadir rahimahullahu wa nafa'ana bihi. Suatu ketika saya berada atau bersama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu wa nafa'ana bihi. Fasa'alahu menganyuan keterangan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sapa sa'ilun wong kang nyuwun keterangan. Alama banaita punapa ambangun panjenengan amroka ing perkawis panjenengan. Ola dawuh sapa Abdul Qadir ala sudeti ing atase temen utawa jujur. Wa maka datulan ora goroh ingsun waktu babar pisan. Suatu ketika datanglah orang yang bertanya atau meminta keterangan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam riwayat ini disebutkan seperti itu. Seseorang ini berkata, alama banaita amroka, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana Anda membangun urusan-urusan Anda? Dengan dasar apa Anda membangun semua itu? Qala dawuh sapa Abdul Qadir, maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ala sidqi wa makadzabtu qattu. Saya membangunnya dengan kejujuran dan saya tidak pernah berbohong. Qala dawuh sapa Abdul Qadir radhiyallahu anhu, radhiyallahu mugi paring ridho sinten Allah anhu saking Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bercerita atau menceritakan tentang sesuatu, yaitu untuk ana sapa ingsun sagiran iku nalika isih cilik fi baladina ing dalam negara ingsun. Fa kharajtu moko metu ingsun fi yaumi Arafah ing dalam dina Arafah, di hari Arafah. Wa tabi'tu lan angon ingsun bakara tahirasatin ing sapine petani. Faltafata mongko noleh ilaya marang ingsun apa bakorotun sapi. Wakorat lan ucap apa bakorot, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, mali hada khulikta, mali hada ora krana iki angon khulikta den dadekake sampeyan dititah jenengan sampeyan diciptake ora kon angon. Wa ma bihada lan ora kelawan iki umirta diperintah sampeyan. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ditanya oleh seseorang yang bertanya kepada beliau, bagaimana Anda mendapatkan kemuliaan, bagaimana Anda membangun jiwa-jiwa Anda, kebaikan-kebaikan Anda, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya membangun dengan fondasi dasar kejujuran. Maka kadzabtu qattu, dan saya tidak melakukan dusta atau kebohongan sama sekali. Qala radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan kisah ketika beliau kecil, di masa beliau kecil, yaitu di negaranya. Jadi kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bercerita di masa kecilnya, kan itu. Fa kharajtu fi yaumi Arafah wa tabi'tu bakarata hirasatin. Dulu ketika aku masih kecil, suatu ketika saya itu keluar untuk menggembala sapi-sapi para petani. Faltafatat ilayya bakarotun.
ketika itu menoleh kepadaku seekor sapi. Waqalat ya Abdul Qadir ma li hadza khuliqta wa ma bi hadza umirta. Dan sapi itu berkata kepada saya, berkata kepadaku, hai Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, hai Syekh Abdul Qadir, engkau diciptakan bukan untuk ini. Artinya apa? Untuk menjadi penggembala. Wa ma bi hadza umirta, dan kamu diperintahkan tidak untuk menggembala. Nah, ini pun jenengan wajarkan dan ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masa terus gue ini orang kon dagang, gue diciptakan orang kon dagang. Karena tentang ini kan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, dagang minum apa? Bukan mengoten. Karena banyak sekali orang-orang itu yang memang tujuannya itu dagang, bahkan dedikasi hidupnya untuk dagang. Kelirunya kan di situ. Oh, jadi boleh dagang, tapi jangan lupa bukan untuk ini. Aku diciptakan bukan untuk ini, menjadi ini, bukan untuk seperti ini. Karena itu harus kita pahami. Mulai ketika datang satu kewajiban, ya wis tinggal gitu aja kan. Kan bukan untuk ini kan gitu kan. Dan lainnya kita masuk ya. Farojatu, maka kemudian ketika itu saya kembali pulang ke rumah. Saya kembali pulang ke rumah, maksudnya dalam keadaan kaget maupun istilah ini kurang bingung. Kan sama berpikir, istilahnya penasaran, dengan penuh penasaran. Kembali ila darina, saya pulang ke rumah saya, ke rumahku. Wasong itu saat dari kemudian ketika itu saya menuju loteng. Loteng itu ya bangunan di atas rumah atau kamar yang blur. Ketika itu saya berada di atas rumah di loteng itu, fara'aitun nasa waqifina bi Arafatin. Ketika itu saya melihat orang-orang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Wajib itu mongko teko ingsun ila umi, kemudian saya mendatangi ibu saya. Fakultu laha habini lillahi azza wa jalla. Kemudian saya berkata kepada ibu, matur neng ibu, wahai ibu, takutilah aku untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jenengan paringi weweden datang kula supaya kula niku wedi nang Gusti Allah. Wa dinli fil masiri, dan izinkanlah aku untuk menempuh perjalanan ila Baghdad, ke tanah Baghdad, ke negara Baghdad. Astaghilu bi'anni wa azuru sholihin. Saya akan nyantri di Baghdad, tolabul ilmi, mencari ilmu di Baghdad, dan saya akan mengunjungi orang-orang soleh di Baghdad. Fasa'alatni yang sababi dalika. Kemudian ibuku bertanya tentang sebab kenapa saya melakukan seperti itu. Kenapa saya mau pergi ke Baghdad untuk tolabul ilmi, nyantri, mengaji, dan untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Fa'bartuha bi khabari, maka saya menceritakan apa yang saya alami ketika menggembala sapi. Fabakat umi, kemudian setelah itu ibuku menangis. Waqamat ilayya samanina dinaron, kemudian ibu saya berdiri mengambil 80 dinar untuk saya. Awazah abi, yang mana 80 dinar ini adalah warisan dari bapak saya. Fataroktu li akhi arba'ina dinaron wa khatat fi durri tahta ibadi arba'ina dinaron. Kemudian yang 40 dinar dari 80 dinar ini saya kasihkan, saya tinggal untuk, saya sisakan untuk saudara saya. Kemudian yang ke-40 dinar lagi itu dimasukkan kantong, kemudian diletakkan oleh ibu di bawah ketiak saya.
40 dinar. Wa dinatli binasili, kemudian ibu mengizinkan saya untuk menempuh perjalanan. Wa ngadatni ala sidqi fi kulli ahwali, dan ibuku berpesan supaya saya senantiasa jujur di setiap keadaan saya. Wa kharajtu muwaddinan, kemudian saya keluar dalam keadaan orang yang berpamitan, maupun saya kemudian keluar dan berpamitan kepada ibu. Wa qalat waladi idhab qad wadda'tuka Allah azza wa jalla fa hadha wajhun la arahu ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah saya berpamitan kepada ibu saya berkata, "Hai anakku, sungguh-sungguh aku telah menitipkanmu, menyerahkanmu kepada Allah azza wa jalla dari berbagai arah, yang mana arah ini tidak saya ketahui ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Pokoknya kowe tak titipke, tak pasrahke nang Gusti Allah. Gusti Allah arep njogo kowe saka ngendi-endi arah tekan dina kiamat, aku ora ngerti. Pokoknya dititipke nang Gusti Allah. Dititipke pasrahke nang Gusti Allah, pun khawatir. Lah kok nek ngene. Berarti kan iki wong tua mondok anak ta nih. Ditinggal anak mondok. Nah saat ini nek pondok piye, turune piye, mangane piye, ngoten nek wong tua sak iki. Ya karena kalau dipasrahkan itu Gusti Allah rawanten lho. Ketika sudah dipasrahkan ya wis, pokoknya wis. Gusti Allah harap nglakone piye-piye terserah kan ngoten. Mesti enak, mesti akeh nang apike kan ngoten. Jadi ini rasane awake jual betul ke anak baik sekolah maupun anak dalam Pak kami anak ini boleh naik desa. Jadi pasarnya bisa Allah karena dan bapak ya Allah, kalau dititipin dengan, kalau pasarnya dengan, kalau aturnya dengan mati amanat dengan ngoten pokoknya ngoten itu. Ini ibu berkaya ngoten ya, ibu yang berbagi aja ini. Wasir tu makofilatin sogirotin talu bubadada. Kemudian saya berjalan atau berangkat bersama kafilah-kafilah yang hendak menuju ke negara Baghdad. Falamma tajawazna hamdana wa kunna bi ardin kada wa kada ay biladin samaha. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bersama rombongan kafilah itu tadi sampai di satu desa bernama Hamdan yang terletak di daerah ini sebagaimana yang telah diceritakan, disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kharaja alaina situna farisan. Maka ketika itu datang 60 orang yang mengendarai kuda. Fakhudul qafilata, yang mana 60 orang ini mengambil harta-harta ataupun barang-barang yang dibawa oleh kafilah-kafilah tersebut. Artinya di sini ketika itu datanglah 60 begal yang mengendarai kuda. Walam yata'arad li sobahaduhum, walam yata'arad li ahaduhum, dan di antara 60 orang itu tidak ada yang memperdulikan saya. Pokoknya orang gagas adalah tak cilik we, ya kan ngoten. Ora digagas yang coba jalan-jalan. Fajtazabi ahaduhum, sehingga lewatlah di depan saya seseorang. Wa qala li ya fakir, ma ma'aka fakultu lahu arba'una dinaron. Faqala wa aina hiya qultu mukhatatun fi dulqi tahta ibti wa dunna anni istazatu bi fatarokani. Ketika itu lewatlah satu orang di hadapan saya dan bertanya kepada saya, "Hei wong fakir, wahai cah cilik, apa yang kamu bawa?" Maka saya jawab, saya membawa 40 dinar.
Kemudian dia bertanya, wa aina hiya? Modelnya Nabi, kamu sembunyikan di mana 40 dinar itu? Kamu letakkan di mana 40 dinar itu? Kemudian saya jawab, mukhatatun fidulki tahta ibati. Saya letakkan, saya sembunyikan di kantong, yang mana kantong ini saya letakkan di bawah ketiak saya. Badun namani istazatu bihi fatarokani. Dan orang itu menganggap saya ini hanya bercanda, kemudian meninggalkan saya. Wang sorofalan mengo sopahat wamarobi lan liwat kelawan ingsun akhoru sopo wong peneh. Kemudian dia meninggalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian datang lagi yang melewati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada dari perampok itu maupun pembegal itu maupun orang-orang itu yang mengambil harta dari kafilah itu yang melewati seseorang yang melewati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wakola dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bislama kola awal, sebagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh orang yang pertama tadi. Fajatuhu bijawabil awal, maka saya jawab sebagaimana jawaban saya yang saya berikan kepada orang yang bertanya pertama kali itu. Watarokani, kemudian dia juga meninggalkan saya, melewati saya. Wang sorofala minggu sopa akhor, wong dia meneh watawafaya lan kepedhuk sapa awal lan akhir minda muqaddimihim ing dalam sandine kepalane situna farisan. Kemudian mereka berlalu dari hadapan saya kabeh niku. Dua orang tersebut yang bertanya kepadaku berjumpa kepada atau bertemu kepada pemimpin ini, pada pemimpin dari pembegal itu. Baru kemudian mereka berdua menceritakannya bima samingahu, atas apa-apa yang mereka berdua dengar ini dari saya. Pemimpin, tadi ada anak kecil, saya tanya gini, jawabannya gini. Nah, diceritakan. Fakola mau ucap sopo Muqaddim niku pendahulu, maksudnya niku pemimpin ini. Fakola alaiya bihi fa'utiya bi ilaihi. Maka setelah diceritakan kepada pemimpin tersebut mencari saya, bertanya kepada kedua pembegal tersebut, di mana anak kecil itu, di mana orangnya? Fa'utiya bi ilaihi. Kemudian saya didatangkan di hadapan di hadapan pemimpin rombongan tersebut, rombongan dari begal. Wa idan hum ala talin, wa idahum udumadaan utawi situna iku ala talin ing atase gunung yang simuna amwalal qafilati. Ketika itu saya dibawa di puncak gunung, yang mana puncak gunung ini adalah tempat persembunyian mereka di dalam membagi harta-harta dari rampasan kafilah-kafilah tersebut. Di situ mereka sedang membagi harta-harta rampasan dari kafilah. Faqalu lima ma'aka faqultu lahum arba'una dinaron faqalu wa aina hiya faqultu mukhatatun fi dulbi tahta ibati fa'amara bi dulbi fafataha fawajada fihi arba'ina dinaron. Kemudian setelah saya sampai di hadapan pemimpin mereka bertanya kepada saya, apa yang kamu bawa? Yang saya bawa adalah uang sebanyak 40 dinar. Kemudian pemimpin mereka bertanya, wa aina hiya? Kamu sembunyikan di mana uang 40 dinar itu? Fakultu, maka saya jawab, mukhatatun fi dulki tahta ibadi. Saya sembunyikan di dalam kantong yang saya letakkan atau yang diletakkan di bawah ketiak saya. Fa'amaro bidulki, maka kemudian pemimpin tersebut memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengambil kantong saya. Fa'fataha, kemudian membukanya. Fawajada bihil arba'ina dinaron. Kemudian setelah kantong saya dibuka, mereka menemukan atau mendapati di kantong saya itu uang sebanyak
40 dinar. Faqala li ma hamalaka 'alal kathirah. Kemudian pemimpin tersebut bertanya kepadaku, apa yang membawamu, apa yang menjadikanmu untuk memberitahu apa yang kamu bawa kepadaku. Qultu inna ummi ngahadatni ala sidqi wa ana la aqulu ngadaha. Kemudian saya jawab, sesungguhnya ibuku telah menjanjiku supaya saya senantiasa berlaku jujur, berbuat jujur, dan aku tidak akan mengkhianati janjiku kepada ibuku. Fabakal muqaddimu. Kemudian pemimpin itu menangis di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala anta la tahun nahda ummika wa ana li kada wa kada sanatan akhunu nahda rabbi wa tad'a ala yadayya wa qala ashabuhu lahu anta kunta muqaddimana fi qatli tariqi wa antal an muqaddimuna fi taubati. Kemudian pemimpin dari pembegal atau perampok tersebut menangis dan berkata kepadaku, kamu tidak mengkhianati maupun menciderai janjimu kepada ibumu. Padahal wa ana likada wa kada sanatan aku lumah terobbi. Sudah setahun saya itu menciderai janjiku terhadap Tuhanku. Selama ini kamu tidak berbuat cedera terhadap janji-janji ibumu. Sementara selama 1 tahun ini aku senantiasa berbuat cedera, berkhianat, mengkhianati janjiku terhadap Tuhanku. Pada bala yadaiya, kemudian pemimpin pembegal tersebut melakukan taubat atau bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqala ashabuhu lahu. Dikarenakan pemimpin dari perampok maupun pembegal tersebut bertaubat, maka anak buahnya berkata kepada pemimpin tersebut, anta kunta muqaddimana fi qatli tariqi wa antal an muqaddimuna fi taubati. Wahai pemimpin, engkau adalah pemimpin kami ketika membegal, pemimpin kami ketika melakukan perampokan, dan hari ini kamu juga menjadi pimpinan kami di dalam bertaubat. Dikarenakan Anda bertaubat, padahal Anda adalah pemimpin kami di dalam melakukan pekerjaan merampok maupun melakukan pembegalan maupun melakukan perampokan, maka Anda di hari ini juga menjadi pimpinan kami di dalam melakukan taubat. Jadi jumlahnya dan sudah uang taubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka apa? Jujur. Fatabu mongko podo tobat sapa situ nakul luhum ya sekabehane situ. Maka ke-60 pembegal perampok tersebut bertaubat semuanya di hadapan ngalayate, ya di hadapanku, yaitu di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Warodu lan podo balekake sapa situna ngalal kafilate ngatasi rombongan kafilah ma ing barang aku kang wis padha njupuk sapa situna minum sakit kafilah. Setelah melakukan tobat, maka perampok-perampok tersebut maupun pembegal tersebut mengembalikan harta yang telah diambil dari kafilah tersebut. Bahwa mongko utawi kok demiku awaluman iku kawitane wong tabakan tobat sapa man ngalayate ing atase ngarep ingsun. Bahwa awaluman tabala yadaya, maka pemimpin itulah yang menjadi orang yang pertama kali melakukan taubat di hadapanku, yaitu di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nafanganallahu bibarakatihi wa hasyarona fi zumratihi. Semoga Allah memberikan pemanfaatan kepada kita dengan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan semoga Allah mengumpulkan kita di kumpulan atau rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin.
ila akhirih. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka maqarratu wa ta'ala tubarak biduna yang jadi lain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.